Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran online pada pagi hari ini. Sholawat beserta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Ulfia Rahmi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, Aisyah Syahida Jawahi. Yang kedua, Dinda Syara Farelia. Yang ketiga, Fadila Khairunisa. Yang keempat, Indri Yalita. Yang kelima, Jari Anugrah Ilahi. Yang keenam, Lola Angela. Yang ketujuh, Nadia Vita Sandi. Yang kedelapan, Sisri Ningsih. Dan yang kesembilan, Zumisasi. Baiklah, kami akan menyajikan materi mengenai pendidikan sebagai suatu sistem. Kami akan menjelaskan mengenai satu, pengertian pendidikan sebagai suatu sistem, dan dua, mengenai komponen pendidikan. Pengertian pendidikan sebagai suatu sistem akan dibacakan oleh Aisyah Syahida. Kepada Aisyah, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pendidikan sebagai suatu sistem. Di dalam pendidikan sebagai sistem, maka kita harus mengetahui apa sih pengertian dari sistem itu. Sistem merupakan satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang menyusunnya. Komponen atau unsur yang ada di dalam sistem ini akan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa orang juga berpendapat bahwa sistem merupakan paduan dari berbagai elemen untuk memudahkan aliran informasi atau energi untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Secara etimologi, empat sistem merupakan sesuatu yang digunakan untuk memudahkan dalam penggambaran informasi. Jadi, dari beberapa pengertian sistem di atas dapat dirumuskan bahwa sistem merupakan kumpulan dari beberapa komponen yang saling bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Sistem terbagi menjadi dua, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sebuah proses tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar. Sedangkan sistem terbuka, prosesnya menerima kegiatan dari lingkungan luarnya. Pada sistem terbuka ini, prosesnya berlangsung secara dinamis. Sistem merupakan satu hal yang bergerak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sistem memiliki cita-cita yang ada di dalamnya, dan pada suatu sistem terdapat sebuah konsep dasar yang mendasari suatu tujuan sebagai sesuatu yang aktif bergerak untuk mencapai sebuah tujuan. Maka secara berkelanjutan suatu sistem pendidikan akan selalu bersifat dinamis kontekstual. Oleh karena itu, sistem pendidikan haruslah dapat menerima kualitas. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aisyah. Selanjutnya, materi kedua mengenai komponen-komponen sistem pendidikan. Yang pertama, tujuan yang akan dibacakan oleh Fadila Khairunisa. Kepada Fadila, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan komponen-komponen sistem pendidikan. Dalam aktivitas pendidikan, terdapat 6 komponen pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi. Namun, komponen integrasinya terutama terhadap pendidik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Komponen-komponen pendidikan tersebut meliputi A. Tujuan. Tujuan pendidikan berfungsi sebagai arah yang ingin dituju dalam aktivitas pendidikan. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka komponen-komponen pendidikan yang lain serta aktivitasnya senantiasa berpedoman pada tujuan, sehingga efektivitas proses pendidikannya selalu diukur apakah dapat mencapai tujuan atau tidak. Tujuan pendidikan merupakan masalah sentral dalam pendidikan, sebab tanpa perumusan yang jelas tentang tujuan pendidikan, perbuatan menjadi acak-acakan, bahkan bisa sesat atau salah langkah. Karena itu, perumusan tujuan dengan jelas
menjadi inti dari seluruh pemikiran pedagosis dan perenungan filosofis. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Fadila. Mari selanjutnya yaitu tentang komponen pendidikan yaitu pendidikan sendiri yang akan dibacakan oleh Indri Yalita. Kepada Indri. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu pendidik. Pendidik adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku peserta didik. Terdapat dua kategori pendidik, yaitu pendidik menurut kodrat orang tua dan pendidik menurut jabatan guru. Dari komponen-komponen 5 pendidikan, guru merupakan komponen pendidikan terpenting, terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Sedangkan tugas guru atau pendidik yang utama menurut Imam Al-Ghazali adalah menyempurnakan, membersihkan, dan menyucikan serta membawa hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Indri. Materi selanjutnya yaitu tentang peserta didik yang akan dibacakan oleh Jerry Anugrah. Jerry, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, C, peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang ada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri-ciri dari seseorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Zulzar mendeskripsikan 6 kriteria peserta didik. 1. Peserta didik bukan miniatur orang dewasa tetapi memiliki dunianya sendiri. 2. Peserta didik memiliki periodisasi perkembangan dan pertumbuhan. 3. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan di mana ia berada. 4. Peserta didik merupakan unsur utama jasmani dan rohani. 5. Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Selanjutnya. Proses pembelajaran pada hakikatnya diarahkan untuk membelajarkan siswa agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, maka proses pengembangan perencanaan dan desain pembelajaran siswa harus dijadikan pusat dari segala kegiatan. Dalam proses pendidikan, peserta didik di samping sebagai objek juga sebagai subjek. Oleh karena itu, agar seseorang pendidik berhasil dalam proses pendidikan, maka ia harus memahami peserta didik dengan segala karakteristiknya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Jerry. Baiklah, materi selanjutnya tentang materi yang akan dibacakan oleh Lola Angela. Kepada Lola, dipersilakan. Terima kasih, moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi. Materi merupakan salah satu konsep yang harus dikuasai oleh guru untuk menunjang kompetensi adalah kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurirnya pelari dan karir yang berarti terpacu. Pengertian kurikulum adalah sejumlah materi atau isi pelajaran. Materi atau isi pendidikan adalah segala sesuatu yang pesannya disampaikan oleh pendidik kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Jadi, kurikulum tidak terbatas pada mata pelajaran saja, tetapi lebih luas daripada itu. Kurikulum diartikan merupakan aktivitas apa saja yang dilakukan sekolah dalam rangka mempengaruhi serta dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan, termasuk di dalamnya pembelajaran, cara mengevaluasi program, pengembangan pembelajaran, dan sebagainya. Konsep kurikulum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenal isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Lola Angela. Selanjutnya
Selanjutnya tentang materi metode yang akan dibacakan oleh Nadia Revita. Kepada Nadia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi D. Metode. Media dan alat pendidikan. Metode pendidikan merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Banyak cara atau metode yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik, yang tentunya metode-metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing. Oleh karena itu, seorang pendidik harus bisa memilih metode yang terbaik. Beberapa metode pendidikan yang ada, yaitu yang pertama metode meditatif dan bentuk jamak dari medium yang berarti perantara atau pengantar. Jadi media pendidikan dapat makna disampaikan yaitu pembelajaran tercapai dengan sempurna. Ia berperan sebagai pengembangan dan menumbuhkan motivasi peserta didik tidak salah dan bentuk proses pembelajaran yang mesti perjelas mencapai dengan sempurna. Media berperan sebagai perangkat dan dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga peserta didik tidak bosan dalam meraih tujuan-tujuan pembelajaran. Dilihat dari sifatnya, maka media dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertama media auditif. Media yang hanya dapat dengar saja, atau media yang hanya memiliki unsur suara, seperti rekaman suara. Kedua, visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung. Misalnya slide foto, lukisan, gambar poster, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis. Ketiga, audiovisual, yaitu jenis media yang mengandung unsur suara dan unsur gambar yang dapat dilihat seperti rekaman. Baiklah, untuk penjelasan materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nadia. Materi selanjutnya mengenai lingkungan pendidikan yang akan dibacakan oleh Sisri Ningsih. Kepada Sisri dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah suatu ruangan dan waktu yang mendukung kegiatan pendidikan. Pendidikan berada dalam satu lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau lingkungan masyarakat. Lingkungan ada 2 macam, lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik yakni suasana dan keadaan berlangsung pendidikan, lingkungan sosial yakni iklim dan suasana kependidikan. Siswa dengan berbagai potensinya akan berkembang maksimal jika berada dalam sebuah lingkungan yang kondusif. Iklim yang kondusif bagi pencapaian tujuan pendidikan adalah merupakan kurikulum tersembunyi bagi pencapaian tujuan pendidikan. Iklim lingkungan kelas yang kondusif merupakan faktor pendorong yang dapat memberikan daya tarik bagi proses pembelajaran. Iklim belajar yang menyenangkan akan membangkit semangat dan menumbuhkan aktivitas serta kreativitas peserta didik. Lingkungan kelas yang kondusif, nyaman, menyenangkan, bersih, dan rapi berperan penting dalam menunjang efektivitas pembelajaran. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada Sisri. Materi selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Zurnisasi. Kepada Zurnisasi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, jadi kesimpulannya adalah
Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan dari komponen-komponen atau unsur-unsur yang saling bekerja sama satu sama lain menurut fungsinya masing-masing untuk mencapai suatu tujuan. Pendidikan juga merupakan sebuah sistem yang dinamis kontekstual atau sistem yang terus-menerus bergerak tanpa henti. Tentunya pendidikan sebagai sistem harus terbuka untuk menerima tuntutan-tuntutan akan kualitas. Pendidikan sebagai suatu sistem merupakan gabungan dari komponen atau unsur-unsur yang ada dalam pendidikan yang saling berinteraksi satu sama lain agar tercapainya suatu tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pendidikan sebagai sistem sangat penting. Pendidikan sebagai sistem juga terdiri dari berbagai komponen penyusunnya. Komponen-komponen ini saling berhubungan dan berkaitan tentunya, juga bekerja sama untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan. Dengan adanya komponen-komponen yang mendasarinya, pendidikan sebagai sistem akan bekerja dengan semestinya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zomiasi. Dengan dibacakannya kesimpulan tadi, maka berakhirlah presentasi kami pada hari ini. Sebelum saya menutup presentasi pada hari ini, saya ingin menyampaikan jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketik pertanyaan di kolom diskusi. Sekian presentasi dari kelompok 6. Saya sebagai moderator dan perwakilan kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.